Puji nama Tuhan, selamat pagi seluruh keluarga besar GPDI Tiberias Bogor. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga kita masih boleh ada sampai pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian, hikmat, bijak, marifat yang daripada Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dari ujung rambut hingga ujung kaki dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita mendengarkan renungan pagi dengan tema Better Future, yang artinya masa depan yang lebih baik. Tentunya setiap orang menginginkan masa depan yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Dan setiap orang mendambakan dan menginginkan hari-hari yang baik terjadi di dalam kehidupan mereka. Bagi orang-orang dunia ini, mungkin mereka banyak mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan materi
bekerja keras untuk mendapatkan impian, untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Banyak orang yang berpikir bahwa ketika mereka sudah matang dalam berpikir, bahkan mereka secara materi terpenuhi, tercukupi semuanya, mungkin mereka menganggap bahwa masa depan mereka akan lebih baik ke depannya. Akan tetapi, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di sana dikatakan bahwa di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di sini dikatakan bahwa ketika kita ingin melihat hari-hari yang baik, kita ingin mencintai hidup, maka hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus menjaga perkataan kita. Seperti yang kita ketahui bahwa perkataan tersebut, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita dapat memberkati orang, bahkan mengutuk orang. Bahkan perkataan ini memiliki dampak yang sangat luar biasa, bisa memotivasi orang, bahkan bisa juga menjatuhkan orang. Seperti menfitnah, bahkan memperkatakan perkataan yang tidak sesuai dengan realita yang terjadi, atau perkataan-perkataan yang menipu. Ini dapat mematahkan semangat orang, ini dapat menjauhkan orang dari keberadaan firman Tuhan, juga bisa menjauhkan orang akibat dari perkataan-perkataan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menjaga perkataan kita seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di sini janganlah ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi biarlah perkataan-perkataan yang baik untuk membangun. Kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk mengontrol hati pikiran kita supaya apa? Supaya kita dapat perkataan yang baik. Tak kala kita marah, ketika kita marah, gondok terhadap seseorang, mungkin kita bisa kehilangan penguasaan diri. Tapi mari kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk boleh bertindak menguasai diri kita sendiri. Ketika kita dapat menguasai diri kita, sekalipun kita dalam keadaan marah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memperkatakan perkataan yang baik, sehingga tidak menyakiti hati sesama kita, tidak melukai perasaan orang lewat perkataan kita. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 juga dikatakan bahwa jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu. Artinya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat menjadi teladan dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kesucian kita, sehingga dapat memberkati dan membangun orang lain. Dan yang kedua, yaitu menjauhi yang jahat. Untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik, kebenaran firman Tuhan mengajak kita untuk menjauhi yang jahat. Dalam 1 Petrus 3 ayat 11 dikatakan bahwa ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Di sini dikatakan bahwa ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Apa yang ada di benak kita ketika kita mendengar jahat, kata yang jahat? Mungkin kita berpikir bahwa jahat itu tepat kepada orang-orang yang memiliki karakter yang keras. Mereka tidak dapat mengontrol amarahnya sehingga melakukan kekerasan baik dalam rumah tangga mereka maupun lingkungan masyarakat. Hal lain seperti mencuri, menodong, berjudi, bermoral rusak, bolak-balik mengunjungi penjara, bahkan sering mengunjungi tempat-tempat pelacuran. Mungkin kita beranggapan bahwa mereka lah orang-orang yang jahat. Dan kita berpikir, oh saya tidak melakukan itu, jadi saya tidak pantas disebut orang jahat. Saya orang baik karena saya tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa ada seorang penulis mengatakan, penulis ini bernama Christian Mind.
Ia mengatakan bahwa manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia kehilangan kemuliaan Allah, seluruh hidupnya sudah dikuasai oleh kejahatan. Semua aspek hidup kita sudah dikuasai dosa. Bapak gereja John Calvin mengatakan bahwa manusia yang berdosa senantiasa melakukan hal-hal yang memang berdosa, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Maka kejahatan itu sudah menjadi bagian dari seluruh hidup kita. Apa arti kejahatan? Yaitu sikap hidup tidak sejalan dengan Allah, atau kita mengambil jalan kita sendiri, tidak berada di dalam koridornya Allah. Sikap hidup yang melawan Allah, sikap hidup yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, dan tidak membutuhkan Allah. Maka ketika kita telah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kita ini juga disebut dengan orang-orang yang jahat. Kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa bukan hanya orang yang berjudi, memiliki moral yang jahat, moral yang rusak adalah orang-orang yang jahat. Tetapi ketika pikiran kita mulai melenceng dari kebenaran firman Tuhan, mulai berpikir hal-hal duniawi, bahkan mulai mengambil jalan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan, kita juga disebut dengan orang-orang yang jahat. Di dalam Amsal 16 ayat 17 dikatakan bahwa menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Ketika kita berusaha hidup benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, kita hidup jujur di hadapan Tuhan, maka itu artinya kita memelihara nyawa kita sendiri. Itu sebabnya mari kita berusaha menjauhi kejahatan, tetapi mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bagaimana mencari perdamaian? Minta Roh Kudus supaya kita kembali lagi dimampukan. Perdamaian itu dapat kita temukan lewat perkataan kita, tingkah laku kita, bagaimana kehidupan sehari-hari kita kepada sesama kita. Kita harus berusaha untuk mendapatkan perdamaian tersebut, sehingga kehidupan kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa kita harus memiliki masa depan yang lebih baik atau better future. Kita harus benar-benar berada tinggal di dalam Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 dikatakan bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ketika kita benar di hadapan Tuhan, melakukan apa yang benar-benar keinginan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, berjalan seturut kehendak Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Bahkan Tuhan mendengarkan kita ketika kita minta tolong. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin memiliki masa depan yang lebih baik dari hari ini. Tuhan, aku ingin besok saya ingin seperti ini. Atau kita menginginkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita dan Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan ketika kita percaya, ketika kairosnya Tuhan telah tiba, maka semua yang kita inginkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, ketika kita berdoa kepada Tuhan, mintalah sesuai dengan kebutuhan kehidupan kita, bukan hal untuk menyenangkan, bukan untuk menyenangkan keinginan daging kita, tetapi mintalah kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, hendaklah kehidupan kita dapat menjadi berkat, menjaga perkataan dan menjauhi kejahatan dengan kita hidup bersama dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa.
Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kami untuk kami boleh menjaga perkataan kami, menjauhi segala kejahatan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Dan sebentar kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami, sehingga kami tetap kuat untuk menjalani hari-hari kami. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.